Udah berjuang, tapi masih gini-gini aja. Jika kamu pernah bertanya itu di tengah malam, kamu tidak sendiri. Pertanyaan itu bukan tanda kegagalan. Itu tanda bahwa hatimu menuntut makna. Pertama, perjuangan butuh waktu untuk mengubah identitas, bukan hanya hasil. Kita sering berharap hasil cepat. Kita ingin skor, bukan proses. Tapi perubahan sejati merombak cara kita berpikir, merajut ulang kebiasaan, membentuk karakter. Dan proses itu lambat, sangat lambat, hingga kadang kita lupa bahwa akar sudah tumbuh di bawah tanah. Kedua, ukuran kemenangan sering salah kaprah. Satu langkah kecil hari ini bisa menjadi lompatan besar 3 bulan lagi. Jika fokusmu hanya pada puncak, kamu akan mengabaikan jalan batu demi batu yang membawamu ke sana. Rayakan progres yang tak terlihat, disiplin, pemulihan diri, keputusan kecil yang berulang. Ketiga, perbandingan mencuri makna. Kamu melihat orang lain lewat layar, bukan prosesnya. Di balik sorotan, ada ratusan hari yang tak terlihat. Bandingkan dirimu dengan dirimu yang kemarin. Itu kompetisi paling jujur. Keempat, perjuangan menguji filosofi tentang arti sukses. Apakah sukses itu tujuan akhir, atau kepastian bahwa kamu hidup sesuai nilai? Jika sukses hanya metrik, setiap stagnasi terasa fatal. Jika sukses adalah kesetiaan pada proses, stagnasi adalah ruang latihan, bukan hukuman. Kelima, kegagalan dan pengulangan adalah laboratorium. Setiap kali cara lama gagal, kamu diberi data gratis. Itu bahan untuk eksperimen berikutnya. Jika kamu membaca ulang kegagalan dengan penasaran, bukan malu, kamu sedang menambang emas. Keenam, energi manusia tidak linier. Ada musim produktif dan musim pemulihan. Musim-musim itu bergantian. Kamu tidak selalu harus meledak. Kadang bertahan sampai musimmu kembali adalah keberanian terbesar. Ketujuh, arti sudah berjuang, sering diselewengkan. Bekerja keras berbeda dengan bekerja cerdas. Bekerja keras tanpa kebijaksanaan bisa membuatmu berjalan di tempat. Evaluasi arah, bukan hanya intensitas. Kedelapan, identitas traumatik atau narasi lama sering menahan. Kita membawa cerita masa lalu yang menilai setiap langkah kecil sebagai bukti. Lihat, tetap sama. Tapi cerita itu bukan fakta mutlak. Ia hanya suara, dan suaranya bisa ditulis ulang. Kesembilan, komunitas membentuk hasil. Kesendirian mempersulit jalan. Orang-orang yang mendukungmu memberi cermin, koneksi, dorongan. Mencari sahabat perjuangan bukan tanda lemah. Itu strategi. Kesepuluh, keberlanjutan lebih berharga daripada euforia sesaat. Lompatan spektakuler menarik perhatian, namun yang membentuk hidupmu adalah kebiasaan yang bisa kamu pertahankan. Pilih ritme yang bisa kamu hidupkan setiap hari. Sekarang, bukan karena kamu belum cukup, melainkan karena strategi, pengukuran, dan waktu belum berpihak secara ideal. Itu pembenaran untuk menyerah? Tidak. Itu alasan untuk beradaptasi. 4 langkah praktis singkat sebelum kita tutup. 1. Catat 3 hal yang berubah sejak 6 bulan lalu. Bukan apa yang belum, tapi apa yang sudah. 2. Potong tujuan besar jadi tugas harian. 1 tugas selesai hari ini. 3. Cari 1 orang yang jadi pendukung nyata. Ceritakan 1 tantangan padanya minggu ini. 4. Ubah narasi. Ganti, masih gini-gini aja, menjadi sedang proses yang belum terlihat. Penutup, suara semakin hangat. Jika hatimu bertanya, udah berjuang, tapi masih gini-gini aja. Jawab dengan belas kasih, bukan cercaan. Kamu sedang menenun masa depan. Tenanglah. Teruskan langkah kecil itu. Bukan semua kemenangan diumumkan. Banyak yang tumbuh dengan sunyi. Tetap berjuang, bukan karena kamu gagal, tetapi karena kamu memilih menjadi karya yang dikarang perlahan, indah, kuat, dan tak tertandingi. Teruskan, dunia butuh cerita yang hanya kamu bisa tulis.